Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas sedikit materi tentang limit trigonometri. Oke, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Nah, di sini ada satu soal yang akan kita bahas ya. Di sini ada limit x mendekati 0 ya, tangen 4x cos 8x dikurangi tangen 4x dibagi dengan 8x pangkat 3. Oke, ini kalau kita secara langsung ya, substitusi secara langsung kita masukkan langsung nilai x sama dengan 0, itu akan diperoleh 0 per 0 ya. Jadi ini termasuk limit tak tentu ya. Maka kita harus menggunakan cara lain supaya ada nilai limitnya. Oke, sekarang coba kita gunakan cara yang lain ya. Nah, sekarang gini, kita ingat dulu dasarnya ya. Kalau ada limit ini, misalkan saya punya ini limit, saya kasih contoh langsung aja ya. Pernah lihat ini ya, limit tangen gitu ya. Misalkan saya punya tangen 5x gitu ya, per x gitu ya. Nah, kan hasilnya kan adalah 5 per 1 ya. Nah, gini ya, sama dengan 5 ya. Ada lagi limit misalkan x mendekati 0 ya, oke. Ada misalkan sin berapa? Misalkan sin 2x gitu ya. Kita bagi dengan 3x. Kan kalau menggunakan rumus kan 2 per 3 ya. Nah, gini ya. Berarti kita fokus pada apa? Koefisien dari x-nya. Jadi kalau kita punya lagi misalkan ada limit x mendekati 0. Kalau secara umum ya, kalau ada tangen ax per bx gitu ya, berarti kan hasilnya adalah a per b. Kalau ada lagi limit x mendekati 0 ya, itu sin misalkan sin cx per dx gitu ya, hasilnya adalah c per d gitu ya. Oke, sekarang coba ini kita terapkan rumus ke ini ya, ke soal ini ya. Nah, berarti ini sama dengan apa ini? Langsung kita tulis saja limit ya, x mendekati 0 gitu ya. Ini kan ada tangen x, ini tangen x ya. Berarti alangkah baiknya kita gabung dulu aja ya. Kalau kita gabung menjadi ini tangen 4x gitu ya. Ini kita tulis cos 8x dikurangi 1. Oke ya. Per 8x pangkat 3. Oke, di sini ada cos 8x dikurangi 1. Kita punya rumus ini, rumus cos 2x. Ingat rumus ini ya. Cos 2x atau cos 2a itu kan rumusnya sama dengan apa? Atau cos 2a dikurangi 1. Nah, cos 2a itu kan gini, cos kuadrat a dikurangi sin kuadrat a. Oke. Nah, jadi cos kuadrat a itu kan sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat a. Oke ya, itu yang cos kuadrat a ya. Kemudian dikurangi sin kuadrat a. Atau ini kalau kita gabung jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat a. Itu sama dengan cos 2a. Nah, jadi kalau cos 2a dikurangi 1, ini pindah ke sini kan. Nah, sama dengan apa? Minus 2 sin kuadrat a. Oke ya. Jadi yang kita gunakan yang rumus ini ya. Cos 2a dikurangi 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat a. Jadi kalau cos 8x dikurangi 1, nah nanti kita gunakan sifat ini. Oke ya. Nah, sekarang ini coba ini kita teruskan sama dengan apa? Limit x mendekati 0. Oke ya. Tangen 4x tetap ya, tangen 4x. Nah, ini kan cos 8x dikurangi 1. Jadi ini kita kalikan dengan minus 2 sin kuadrat berapa? Separuh dari depan. Berarti kalau separuh ini separuh 8x berarti 4x. Oke, kita bagi dengan ya 8x pangkat 3. Oke ya. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang ini kita jabarkan dulu limit x mendekati 0. Oke ya. Ini kan 8 ya. 8 ini kita taruh depan aja jadi 1/8. Oke. Kemudian di sini ada minus 2 ya. Taruh saja minus 2 di sini. Oke. Nah, baru ini kita jabarkan ya. Di sini tangen 4x. Ini kita kalikan ya, tangen 4x per x.
Jadi X pangkat 3 ini kita ubah ke X kali X kali X ya. Seperti ini, sin 4X per X, yang terakhir sin 4X per X. Nah, jadi sin kuadrat 4X itu kan sin 4X dikali sin 4X. Paham ya? Nah, sekarang gini, tadi kan kita punya sifat ini ya, sin CX per DX sama dengan CD, ini untuk limitnya. Sementara limit X mendekati 0, tangen AX per BX, A per B. Jadi fokus pada koefisiennya. Nah, jadi di sini kalau ini limitnya mendekati 0, kalau dimasukkan secara langsung kan menjadi limit tak tentu ya. Maka triknya kita gunakan yang ini ya. Oke, sekarang langsung aja. Di sini 1/8 ya, 1/8 dikalikan minus 2. Oke ya. Dikalikan, nah ini kan 4/1 ya, berarti kan 4. Ini 4/1 berarti 4. Di sini 4/1 4. Oke, paham? Nah, sekarang coba kita hitung. Di sini berapa nih? 8 dikali minus 2 itu kan minus per 4 ya. Oke. Minus per 4 dikali 4 kan 1, min 1 ya. Oke. Min 1, kemudian ini 4 kali 4 16. Min 1 kali 16 berarti minus 16. Oke ya. Nah, jadi kan bisa ditulis seperti ini ya. Kalau kita kelompokkan ya, kalau kita kelompokkan di sini kan ini berapa? Minus berapa? Iya, minus 1/4. Saya tulis minus 1/4 kali 4. Oke, kali 4 kali 4 sama dengan ini kan minus 1 ya. Nah, minus 1 berarti di sini minus 16. Oke ya. Nah, jadi untuk nilai limitnya dari ini tadi, limit X mendekati 0, tangen 4X cos 8X dikurangi tangen 4X per 8X pangkat 3, hasilnya adalah minus 16. Oke, gitu, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.